Oke, Melisa, apa nih yang bisa kita diskusikan bareng hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? eh Pertanyaannya, gimana sih cara kita itu eh, tahu gitu kalau sebuah locker itu cocok untuk kita gitu. Sebuah locker itu cocok untuk kita gimana? Nah, satu, cocok di hati. Ya, itu yang memang bener-bener kamu pengenin. Gitu. Cocok itu kan pertama dari sisi dari kamunya sendiri. Cocok dari internalmu dulu. Cocok buat kita tuh dari yang kita inginkan dulu. Di breakdown dari situ. Nah, coba sekarang definisikan dengan pengalaman yang kamu punya sampai detik ini. Iseng aja nulis 10 atau 20 profesi yang kamu pengen kerja di dalamnya, kamu pengen jadi apa? Tulis aja gitu. Aku pengen jadi ini, tulis aja dulu gitu. Oke, ini baru dari sisi hati, dari sisi yang kamu pengen gitu ya. Nah, nulis apa yang kamu pengen itu jangan sekedar nama profesinya. Tapi gimana? Nah, ini aku jelasin dulu. Sudah munculkah layar putih di situ? Sudah. Tugas pertamamu tadi tulis dulu. Aku pengen jadi A, pengen jadi B, C, D, E, misalkan. Oke? Setelah itu, masing-masing ini kamu analisis. Gitu. Kenapa kok kamu pengen A, B, C, D, E? Gitu. Aku pengen yang gajiku begini. Aku pengen yang sesuai jurusan atau enggak. Gitu. Jadi, biru ini artinya yang kamu pengen. Definisikan dulu yang kamu pengen. Kita nggak ngomongin cocok dulu. Yang kamu pengen tuh yang kayak gimana gitu. Aku pengen yang lokasinya di Jabodetabek apa seluruh Indonesia, yang sistemnya kontrak atau enggak, yang WFO, WFH atau hybrid, pengen yang tahan ijazah enggak, yang ada penalti enggak, yang apa lagi enggak gitu. Definisikan dulu yang kamu pengen gimana. Oke? Nah, setelah mendefinisikan yang kamu pengen, definisikan yang perusahaan pengen gitu. Tadi kan kamu udah tahu tuh, aku peng aku pengen kerjaan yang kayak begini karena yang aku pengen itu kayak yang panah panah biru ini gitu kan. Nah, sekarang coba definisikan untuk profesi-profesi yang A B C D E tadi, perusahaan tuh pengennya gimana? Kalau panah biru itu yang kamu pengen, panah merah adalah yang perusahaan pengen gitu. Paham kan? Gitu. Jadi harus sama dong yang kamu pengen dan yang perusahaan, kan perusahaan juga pengen ya nggak sih gitu. Ya. Nah, akan muncul kecocokan gitu. Setelah itu dibandingkan yang kamu pengen dan yang perusahaan pengen. Kemungkinan akan ada tiga hal yang terjadi. Kemungkinan pertama ini, yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen itu match. Gitu. Contoh, aku pengen yang kerjanya di Jakarta aja. Dari sisi perusahaan ada posisi tersebut yang di Jakarta gitu. Aku pengen kerja yang gajinya 4 juta awalan. Ada gitu misalkan. Jadi ada yang match aja. Yang kamu pengen sama yang perusahaan pengen atau bisa lakukan, bisa sediakan itu sama. Oke? Atau mungkin yang nomor dua kayak ini. Yang kamu pengen nggak ada pasangannya. Aku tuh pengen kerjaan yang kayak begini gitu. Tapi kamu belum bisa nemu industri atau perusahaan atau profesi yang kayak gitu loh. Kok nggak ada ya kerjaan yang bisa kayak begini ya gitu. Nah, kalau kamu nemu nomor dua ini, yang harus kamu lakukan adalah satu, coba diintrospeksi. Jangan-jangan yang kamu pengen itu nggak realistis gitu. Aku pengen kerjaan yang gini, tapi kok nggak ada ya. Aku pengen kerjaan yang gajinya gini, tapi kok nggak ada ya aku temuin gitu. Mungkin kamu nggak realistis, silahkan dicek. Atau yang nomor dua, mungkin belum ketemu aja, sehingga silahkan cari di tempat lain atau konsultasi. Tanya orang, tanya temen, tanya siapa kamu punya coach siapa, pembimbing siapa gitu. Biar tahu sebenarnya ada pasangannya di mana gitu. Atau yang selanjutnya, kemungkinan yang mana? Ini. Ada yang perusahaan pengen tapi nggak ada pasangannya. Perusahaan pengen karyawan yang begini. Perusahaan pengen begini. Perusahaan pengen karyawan di posisi A, B, C, D, E bisa bahasa Inggris. Kamu nggak bisa bahasa Inggris. Gitu. Perusahaan pengen orangnya itu bisa software ini. Kamu nggak bisa. Gitu. Nah, ini juga ada action plan lagi. Kalau nggak ada pasangannya ini, itu
Artinya kamu harus meluangkan waktu untuk apa? Ya melatih gitu. Kan tadi kan kamu udah sadar, udah nyebut tuh. Aku pengen kerja kalau nggak jadi ini, gitu kan? Nah, setelah kamu pengen, kamu harus definisikan dulu yang kamu pengen tuh apa, profesi apa, iseng ditulis aja dulu. Oke? Dari yang kamu tulis, kamu harus nemu ini, 1, 2, 3. Nomor 1, yang kamu bisa, yang kamu kuasai, dan kamu pengen. Dan kamu yakin itu berguna untuk kerja di situ. Pastikan itu tertulis di CV-mu, ya kan? Atau yang nomor 2, ada yang kamu bisa, kamu pengen, tapi nggak ketemu. Cari tahu dulu itu di mana, gitu. Atau yang nomor 3, ada yang profesinya kamu pengen, tapi ada tuntutan profesi. Untuk jadi itu, orangnya tuh kandidatnya harus tahu ini. Lah ini kamu belum tahu. Atau kamu tahu tapi baru basicnya. Jadi kamu harus meluangkan waktu untuk belajar. Gitu. Dari sini kesimpulannya apa sih? Jadi perusahaan yang cocok buat aku itu apa? Ya harus dicocokkan keinginan kamu dengan keinginan perusahaan. Kalau perusahaannya pengen gini 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 kamu nggak pengen ya nggak cocok, nggak jadi, nggak bakal kamu lamar. Ditawarin juga ditolak. Atau kamu cuma pengen aja tapi kualifikasinya nggak kamu penuhi, nggak kamu perjuangin untuk dipenuhi, ya nggak cocok juga. Nah ini artinya apa dari sini? Nah dari sini artinya adalah udah muncul layar putih ya. Udah. Ada area yang namanya ini. Nah, merah ini adalah area yang disukai. Ini namanya area yang kamu sukai, gitu ya. Yang kamu suka. Ada area yang namanya yang kamu pengen. Nah, ya enggak? Gitu. Pasti ada yang kamu sukai dong, Iya. tapi ada juga yang kamu pengen dong, ya kan? Gitu. Apa kesamaan antara keduanya ini gitu? Nah, ini ada area yang beririsan. Ya, aku jelasin satu-satu ya. Iya. Ada area yang kamu sukai, kamu tuh pengennya apa-apa-apa, tapi nggak kamu kuasai, gitu kan? Hanya sekedar suka, tapi kamu nggak menguasai sektor itu. Ada area yang kamu suka, kamu kuasai, tapi kamu nggak suka. Biasanya tuh kalau yang ini warna biru ini ya, kamu kuasai tapi nggak suka. Misalkan aku salah jurusan kak, aku tuh dipaksa ngambil ini, aku begini gitu. Padahal kamu menguasai, buktinya kamu lulus, buktinya IP-mu tinggi. Berarti sektor itu kamu menguasai, tapi nggak tahu gimana. Aku kok nggak pengen ya kerja di bidang ini, aku kayak salah jurusan. Biasanya kayak gitu, oke? Okay? Mm-mm. Kalau yang warna merah Iya ini benar. biasanya disukai, disukai tapi nggak dikuasai. Seru kali ya kak kerja di startup kak. Kayaknya anaknya tuh asik-asik tongkrongannya, Iya. circle-nya bagus-bagus. Kayaknya asik ya kerja kayak gitu. Oh asik, kamu bisa gini nggak? Nggak sih. Ini udah bisa belum? Nah, sekedar suka. Tapi kemampuan yang dibutuhkan untuk kerja di sana nggak bisa. Nah, PR kamu adalah ini loh. Kamu membesarkan area ini, area tengah ini. Jadi harapannya yang tadinya kayak begini, kalau bisa, nah jadi begini, paham ya? Irisannya tuh Oh. jadi lebih gede, gitu. Banyakin area ini, karena potensi yang bisa kamu gunakan itu adalah yang kamu suka, ya kamu kuasai. Jadi kepengenan kamu tuh realistis. Kalau keinginan kita jauh, tapi kita bisanya cuma baru sampai sini, kita pun enggan meluangkan waktu untuk meningkatkan kemampuan. Masa kayak gitu kita mau ngobrolin yang cocok buat aku apa ya? Ya ini dulu. Berangkat dari sini dulu. Coba lakukan itu dulu. Apa yang kamu pengen dan kamu kuasai, coba areanya diperluas. Kayak gitu. Cobalah ini diperluas area ini. Artinya diperluas tuh apa? Ambil tindakan. Dari A ke B ini, tindakannya kan ini. Makin banyak warna merah yang kamu masukkan ke sini kan. Gitu. Kamu menyukai sesuatu. Coba yang kamu sukai, cari tahu. Gimana sih
biar aku bisa itu juga gitu. Oh, ngikutin webinar, seminar, webcam, bootcamp gitu. Coba cari tahu gitu, ya kan? Jadi yang kamu sukai tidak hanya sekedar suka, kamu ternyata mulai menguasai di dalamnya. Atau yang lain, yang warna biru, yang tadinya kamu kuasai tapi kurang kamu sukai, masukin ke sini. Gimana? Lebih bersyukur. Kamu tuh bisa itu kok malah nggak seneng sih. Banyak orang loh berjuang mati-matian biar bisa kayak gitu. Iya. Gitu. Kok kamu bisa-bisanya kuliah bilang sarah jurusan gini gitu padahal lulus nilainya bagus juga gitu. Padahal banyak orang anak SMA yang nggak bisa lanjut kuliah dan pengen ngambil jurusanmu gitu. Coba di situ. Atau mungkin bukan dari sisi situ, mungkin kayak kamu menguasai sesuatu tapi nggak suka mungkin karena pernah ya ada orang yang aku nggak suka bahasa Inggris karena guruku nggak enak gitu. Bukan karena Iya. bahasa Inggrisnya, tapi karena pengajarnya. Nah mungkin gitu. Kamu punya experience jelek dengan orang, ada suatu kejadian yang akhirnya kamu jadi nggak suka hal tersebut. Nah itu harus melakukan healing tuh di situ, gitu. Atau yang lain misalkan, aku nggak suka ini, padahal aku menguasai karena aku nggak tahu ini nyari duit pakai ini harus digimanain, konsul sama orang lain gitu, yang bisa ngasih kamu nasihat. Kadang tuh kalau suatu kemampuan udah tahu hubungannya ke duit tuh bakal seneng kayak gitu kan. Nah dicoba dulu biar area yang kamu kuasai dan sukai itu jadi makin besar. Sambil jalan kalau area yang kamu sukai dan kuasai makin besar, tugas kamu tinggal apa? Nah tinggal nyari yang ya nyari perusahaan yang nyari ini lewat apa? Lewat gambar sebelumnya gitu. Jadi area yang ada di sini itu area yang jadi panah biru tadi. Jadi ini kamu mencampurkan dua hal, dicampur untuk bikin panah biru. Panah biru itu dibentuk di sini. Oke. Okay? Jadi tadi misalkan kayak begini, jadi dicampur di sini. Misalkan tadi gini, aku pengen kerja yang sesuai jurusan. Kenapa Iya. pengen yang sesuai jurusan? Karena yang aku sukai dari jurusanku ini. Dari jurusanku, aku jadi mampu ini. Makanya aku milih dari dua ini aku campur menghasilkan panah ini. Paham nggak? Gitu. Jadi setiap panah yang aku inginkan itu berasal dari yang aku sukai dan aku kuasai. Gitu dulu. Biar apa? Nah, biar ya, kenapa harus kayak gitu? Ntar aku ganti kertas aja ya. Biar kamunya nggak ini. Kenapa sih kok setiap panah ya, setiap panah biru yang kamu buat itu, ini tuh harus hasil percampuran antara yang kamu sukai dan yang kamu kuasai. Nah, ini tambah ini. Biru tuh sebenarnya apa sih? Merah sama kan campur. Ini kan, misalkan itu. Ini akhirnya menghasilkan, katakan ini menghasilkan warna biru. Nah, warna biru ini yang akan menjadi dasar panah ini gitu ya. Kenapa kayak gitu? Biar kemungkinan match-nya tuh makin tinggi. Kalau panah keluar ini cuma yang saya sukai, tapi nggak dikuasai, jadi panah putus-putus. Jadi keinginan kamu tuh belum sempurna, gitu. Ya, jadi biar kemungkinannya tuh kalau bisa tuh malah mayoritas panah tuh ya bertemu gini terus. Perusahaan pengen kalau posisi itu harus bisa software ini, kamu bisa. Harus bisa bahasa ini, kamu bisa. Harus bisa gini-gini, kamu bisa. Harus mau begini, kamu mau. Harus mau tempatkan mana saja, kamu mau gitu. Match, biar nggak capek gitu. Paham ya? Nah, Oh, intinya secara general ini aja dulu. Lalu kesimpulannya apa sebenarnya? Sebenarnya itu jawaban ini tuh sebenarnya pendek banget ya gitu. Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya pendek. Apa yang harus dilakukan? Satu, definisikan dulu. Tanyakan pada dirimu, profesi yang kamu pengen apa. Nomor dua, riset. Setiap posisi ini membutuhkan orang dengan kualifikasi apa. Tiga, evaluasi. Apa yang aku udah bisa, aku pengen dan kuasai.
Apa yang aku udah bisa, aku pengen tapi masih belum menguasai secara sempurna, belum lancar. Apa yang aku belum bisa, belum kuasai, tapi aku pengen kerja dengan itu. Nanti ada porsi meluangkan waktu untuk mengasah kemampuan itu, gitu. Ya, setelah tadi kamu di sini riset, terus kamu evaluasi, habis itu kamu bikin apa? Yang nomor 4, time management. Waktumu 24 jam, dikurangi waktu tidur, kurangi bantu orang tua, beres-beres rumah, kurangi waktu me time kamu, nongkrong dan lain-lain. Temukan sebenarnya dalam satu hari itu aku punya waktu kosong yang bisa untuk hal produktif tuh berapa jam. Oh, sehari 24 jam tuh aku ada waktu kosong tuh 5 jam, misalkan gitu. Nah, dari 5 jam tersebut, coba kamu bagi jadi dua. Boleh 50-50, boleh enggak. Satu porsi untuk melamar kerja, satu porsi untuk pengembangan diri. Pengembangan diri apa? Ya yang tadi, yang kamu udah bisa, udah kuasai tapi belum lancar. Atau yang kamu belum bisa, belum ketahui padahal dibutuhkan untuk posisi yang kepengen kamu lamar. Sambil jalan aja gitu. Di tengah perjalanan itu, karena kamu udah mendefinisikan rutin tiap hari, nanti akan kebentuk. Kayaknya aku pengen kerja ini deh gitu. Tapi kalau kepengen itu kan memang semuanya berasal dari dirimu sendiri. Coba tanyain sama dirimu sendiri. Kamu pengen kerjaan yang gimana sih? Pengen lingkungan kerja yang kayak gimana? Pengen yang gajinya gimana? Tadi definisikan dulu. Di breakdown-nya gitu. Oke, kalau lupa nggak apa-apa. Ini aku record kok. Gitu. Secara umum gitu ya gambarannya ya. Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa. Nggak paham ya nggak apa-apa. Memang harus direnungkan dulu, dirasakan gitu. Nanti Ulang-ulang. nanti kalau lebih detail di sesi detail juga nggak apa-apa gitu. Terus kan karena kemarin kan aku kan ada lulusan baru gitu ya. Jadi kalau setiap ada loker tuh kayak pengennya itu nyoba gitu, nggak tahu itu kualifikasinya apa gitu. Intinya aku nyoba dulu aja gitu. Apakah kayak kalau kayak gitu tuh aku tuh salah dan cuma buang-buang waktuku saja atau gimana? Oke. Berani coba itu bagus. Nyoba semuanya itu bunuh diri. Itu. Oke. Karena setiap pergerakan itu ada maksudnya. Setiap pergerakan itu ada maksudnya. Kamu ngambil kuliah, ngambil kursus, ikut organisasi, pasti ada maksudnya. Nggak kayak ngalir gitu aja. Gitu. Kamu ngapain ngelakuin itu? Ya ngulur waktu lah. Gitu. Sampai nunggu usiaku sekian. Kan nggak gitu. Setiap kegerakan itu pasti ada maksudnya. Nah, paling kamu di sini masih kurang yakin aja sama maksud itu. Kalau ada lowongan kerja pengen dicoba, boleh nggak? Boleh. Tapi apa? Baca dulu. Gitu. Perintah agama pertama, bacalah, gitu kan ya. Silahkan baca. Kayak gitu. Nah, kamu kalau asal kayak gitu gimana nggak dibaca? Aku tuh rasanya tuh kalau ke apotek pengen langsung nyobain semuanya. Kamu mau konsumsi obat semua gitu, nggak ngeliat dosis, indikasi, kontraindikasi, aturan pakai gitu-gitu, nggak dibaca emang. Aku rasanya tuh kalau ke minimarket pengen aku beli semua gitu. Ya kalau beli semua jadi pengusaha punya franchise minimarket sih nggak apa-apa. Kalau mau dikonsumsi semua ya kali gitu. Iya. Itu maksudnya. Nah Tapi itu loh. kalau kalau udah tahu nih, semisalnya kayak dari jurusannya tuh udah beda sama aku gitu. Tapi aku tetap mencoba untuk melamar gitu. Aku udah Loh, baca dan itu tuh kayak bertolak belakang sama aku gitu. Tapi aku yang tetap nggak coba aja gitu. betul itu boleh gitu. Tapi coba tadi balik lagi. Bacanya itu ya tadi aku ada bilang baca tuh tidak hanya membaca itu saja, tidak membaca yang kamu Ya, pengen. Riset dulu. riset. Posisi itu tuh butuh orang yang kayak gimana. Takutnya kalau kamu asal gitu nanti yang di pikiran kamu secara bawah sadar akan bilang, aku udah lamar banyak, kok nggak ada Iya, panggilan. Ya iyalah, scatter random gitu ya. Ngacak ya, gitu. ya aku Gimana sering. kamu bisa kayak gitu, ya kan? Nanti kamu bingung, nanti ngelihatnya kayak aku udah banyak, tapi kok nggak banyak ini ya, kok nggak ada yang respon ya itu tadi. Nggak ada salahnya ngelamar kerja yang beda dengan bidang, nggak ada salahnya gitu. Kamu aku nanya deh, pernah lihat kecelakaan di jalan? Eh, pernah.
Ya, kecelakaan nggak harus yang parah deh, yang biasa Iya, jatuh pernah. gitu, kecelakaan. Tapi sampai yang orangnya luka pernah lihat? Pernah. Pernah ya. Aku nanya, kalau kamu sempet, kamu bakal nolong itu nggak? Kalau aku sempat ya aku bakalan nolong. Ya, jurusanmu apa? Kuliahmu? Aku pendidikan Pendidikan ekonomi. apa? Pendidikan ekonomi. Ekonomi. Ngapain Ya. kamu nolong orang tadi? Kan kamu dokter. Bilang biar aja dokter yang nolong kalau ada kecelakaan. Ngapain kamu nolong? Kalau kamu mendefinisikan sesuatu cuma dari fungsi fungsi banget gitu Oh, ya, dari oh definisi gitu. banget ya gitu. Ada orang kecelakaan nggak usah tolong, kamu bukan dokter. Kenapa nggak mau nolong? Oh, itu buat tenaga medis aja, nggak usah ditolong gitu. Oh, ada anak kecil tuh nangis, tersedak, nggak usah gitu. Paham ya maksudnya ya? Paham, Insya Allah. Gitu. Jangan kayak gitu. Ada anak kecil jatuh nangis, nggak usah ditolong. Biar ibunya aja. Saya kan bukan ibunya. Ngapain? Saya bukan pengasuhnya gitu. Iya, Oh, KPAI aja, lapor KPAI, jangan saya gitu. Masa kayak gitu ya sama, bergerak itu pasti ada tujuannya. Nah, tujuan iya, itu kalau kamu masih belum punya tujuan untuk diri, coba tujuan untuk orang lain. Biasanya kalau sesuatu kamu bergerak bisa memberikan manfaat ke orang lain, pasti ada manfaat buat kamu juga. Kalau kadang tuh kita ngomongin apa sih minatku, apa sih bakatku, apa yang aku pengen, susah. Coba bayangin, kamu pengen kalau di sekitarmu ada orang lagi kondisi gimana, kamu pengen bisa bantu apa gitu. Kalau kamu susah mendefinisikan dengan maksud pribadi, ya udah sekarang maksudnya orang lain, paham ya? Gitu. Insya Allah. Semacam itu. Jadi jangan didefinisikan terlalu sempit kayak begitu bahwa harus begini. Enggak. Artinya apa? Boleh nggak? Boleh. Tapi harus ada Kita persiapan. siap. Kamu harus mengukur diri. Ada orang tenggelam, kamu pengen nolong, kan diukur. Jangan, udah aku tolong, kan enggak gitu. Kamu bisa renang enggak nih? Ini deres enggak nih? Ini aku malah jadi calon korban enggak nih? Nah, gitu-gitu. Sama. Tapi harus gimana ya kalau beda jurusan? Katakanlah gini, kamu pagi, kamu suka olahraga apa kalau pagi? Aku suka jogging, Jogging, lari pagi gitu. lari pagi. Oke. Boleh nggak kegiatan pagi itu olahraga dulu baru berangkat kuliah gitu? Boleh dong? Boleh, Boleh dong, ya kan? Jadi boleh, sebelum sebelum kuliah olahraga dulu pagi-pagi boleh kan? Gitu. boleh. Boleh nggak kamu baru kelar jogging nih, langsung belok ke kampus. Jadi kamu jogging, terus habis itu langsung lari ke kampus, langsung kuliah gitu. Boleh nggak kayak gitu? Eh, Jadi masih pakai outfit olahraga gitu, udah langsung masuk eh, kelas aja udah gitu. enggak dong, karena kan berarti kita nggak siap-siap untuk kuliah ya. Ya, gitu. Kita Tapi masih kalau stay. itu kalau itu dilakuin bisa nggak? Jogging langsung mampir ke kampusmu, bisa dong? Kalau dilakuin ya bisa. Iya, sama. Bisa nggak aku yang bukan jurusan ini apply aja yang beda bidang? Bisa. Kalau cuma apply mah bisa, gitu. Tapi enggak lah, tidaklah kamu berpikir ya, gitu kan? Bahwa biar kamu siap, artinya bukan sekedar bisa secara transaksional, secara operasional, tapi yang terukur. Habis jogging ngapain? Ya, mandi dulu, siap-siap dulu, baru berangkat kampus. Lintas bidang boleh nggak? Ya boleh, siapin dulu yang dibutuhin untuk lintas bidang tadi, lintas kegiatan. Kalau cuma sekedar bisa iseng aja kamu. Udah punya Iya, akun LinkedIn, cari loker ya kan. Ada lowongan kerja dokter umum. Coba kamu apply lewat LinkedIn. Bisa nggak? Bisa. Yakin aku. Cari loker dokter umum gitu. Lamar aja. Atau ada loker apa gitu. Yang bener-bener kamu nggak ada ilmunya. Bisa. Kalau bisa ya bisa. Karena platform memfasilitasi itu. Cuman definisinya kan lebih dari sekedar itu. Itulah kenapa kita harus berpikir gitu. Gitu. Karena kita ada kedewasaan di situ. Sama, daripada kamu capek sendiri, nanti yang diukur adalah aku udah nyoba banyak gitu. Nggak ada yang salah kok kalau lintas bidang gitu. Sama tadi, nggak ada yang salah, malah kalau ya itu dicoba aja gitu loh, paham ya? Gitu. iya, Nggak ada yang salah kan habis jogging terus jogging dulu sebelum kuliah, nggak ada yang salah, bagus. iya, Cuman kalau waktu jogging tiba-tiba langsung belok ke kampus gitu loh, ketemu dosen, Pak pagi Pak gitu, sehat sih, niatnya niatnya bagus sih, ngirim apa, bekerja lintas bidang biar segera kerja, bagus sih. Cuman jangan ngelakuin sesuatu yang sejak awal udah terukur kamu bakal gagal gitu.
Makanya tadi definisikan dulu yang kamu pengen. Setelah didasari yang kamu pengen, cari tahu dulu yang perusahaan pengen. Dicocokin. Nah, itu. Akhirnya setiap yang kamu ingin pasti kamu kuasai. Atau setiap yang kamu pengen mungkin aku belum menguasai secara sempurna. Tapi sekarang sambil aku upayakan. Gitu. Jadi akhirnya nggak overthinking gitu. Nggak gampang stres, nggak gampang down, nggak gampang jenuh. Karena kamu tahu ini dalam proses gitu loh. Dalam proses mencari sambil nunggu ada panggilan, aku menguasai kemampuan yang dibutuhkan ini sambil aku mengasah. Yang nggak tahu jadi tahu, yang udah tahu jadi terasa, yang udah terasa dipertahankan atau ditingkatkan. Jadi antara tindakan dan keinginan jaraknya nggak jauh. Yang kamu pengen sampai sana, usaha kamu ya sudah mengarah ke sana, deket jaraknya. Jangan kamu berhenti di sini, keinginan kamu jauh di sana, stres sendiri nanti. Gitu. Paham ya? Insya Allah paham. Seru ya? Kok mah jadi kayak motivasi sih? Jangan. Ini bukan sesi. Ternyata banyak sekali kayak apa ya, pemikiranku tuh belum sejauh itu ya. Iya itu. Ini aku pakai analogi kehidupan sehari-hari aja gitu. Iya. Kan bisa kayak gitu kan. Simple aja sebenarnya. Lintas bidang boleh nggak boleh gitu. Sesimpel itu. Nggak kompleks kok gitu. Kenapa kok boleh sesimpel itu ya tadi? Kamu kan sekarang udah lulus. Aku nanya, waktu kamu SD, kamu tahu nggak bakal ngambil kuliah jurusan itu? Enggak, Ya nggak tahu. Waktu SMP, tahu nggak kamu bakal, aku nanti kuliah ngambil jurusan ini gitu. aku SMP belum tahu waktu Ya itu. makanya gitu, minat aja belum ada gitu. Iya, Ya sama gitu. Setiap orang tuh ada perjalanannya. Kadang kita tahu dulu baru lakukan. Kadang kita harus melakukan dulu, baru nanti tahu maknanya gitu. Nah, ada porsi-porsi tertentu tuh. Karena kita manusia bukan alat. Jadi sambil ngelakuin ini, kita bisa sambil ngelakuin ini. Indahnya adalah masa depan itu nggak pasti. Ya nggak? iya, iya. Segala sesuatu yang ada di depan itu kan nggak pasti. Bener nggak? Benar. Nah, implikasinya apa? Bagusnya adalah kalau segala sesuatu itu tidak pasti, artinya segala sesuatu itu mungkin. Ya nggak? Iya. Kamu nanti jadi seorang manajer nggak? Ya belum tentu. Bisa iya, bisa enggak. Nah, gitu kan. Coba deh pikirin ya. Ini quotes banget nih, jadiin status boleh. Kalau segala sesuatu itu tidak pasti, artinya segala sesuatu itu mungkin. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah melakukan semua upaya untuk kemungkinan baiknya saja. Tindakan yang kamu lakukan, tindakan untuk mengupayakan kemungkinan yang baik. Kemungkinan yang buruk gimana? Kamu nggak bisa kontrol kan? Sambil Iya. berupaya, jangan lupa berdoa. Gitu. Ya Allah, semoga saya nggak mengalami ini, jauhkan dari ini. Gitu. Yang kemungkinan buruk kamu berdoa, kamu hindari kemungkinan hal-hal yang jelek itu, pengganggu itu. Kemungkinan baiknya kamu upayakan lewat keinginan dan tindakan. Ya udah, gitu. Itu yang disebut sebagai akan menjadi seperti apa yang kamu pikirkan kayak gitu. Mah jadi tausiah ya intinya gitu. Sesimpel itu loh. Oh, enak banget, indah banget soalnya gitu. Gitu. Nah, Kadang semua seperti itu, tapi pas ngejalaninnya itu kadang gini, kayak kan semisalnya tadi katanya kita harus itu kan kayak memenuhi kriteria apa yang di mau sama perusahaan gitu. Kadang ya kayak lagi kalau semangat gitu semangat, tapi kalau lagi aduh kayaknya nggak bisa nih gitu, jadi ngedown lagi gitu. oh, gini, segala sesuatu itu ada saatnya gitu. Segala sesuatu ada momennya gitu. Ya, Ini aku
arahin ke agama mulu nih dari tadi ya gitu. Ada suatu saat di mana Rasulullah tuh ditanya sama sahabat bahwa Rasulullah, pada saat kita bareng dengan Anda kok kita imannya tuh kayak meningkat, tapi kalau pas lagi jauh kok jadi malas. Rasulullah cuma jawab sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya gitu. Semua ada momennya gitu. Dan di ajaran agama-agama lain ada suatu kisah-kisah yang sama. Up and downs itu adalah ciri manusia. Kalau kamu bagus terus namanya malaikat. Kalau kamu jelek terus namanya setan gitu. Justru itulah yang membuat kamu harusnya yakin bahwa oh bener berarti aku manusia gitu. Indahnya lagi, bentuk manusia itu tidak hanya gumpalan otak dan gumpalan hati. Ada tangan, ada kaki, ada mata. Sehingga sejak kamu lahir aku beri modal ini, tapi kalau nggak ada bikin sendiri ya, pakai tanganmu, raih sendiri ya, pakai matamu, pakai telingamu, pakai mulutmu gitu. Lo kurang baik apa coba kayak gitu. Jadi jangan melihat apa yang aku punya sekarang ya ini. Aku terlahir dari, maaf nih, aku terlahir dari orang yang nggak mampu. Terus aku bakal nggak mampu terus selamanya, ya enggak dong. Aku terlahir dari di pelosok nih, terus aku bakal tinggal di sini terus aku nggak bisa ke kota, nggak bisa bangun desaku, ya enggak dong. Gitu. Karena tadi ada hal-hal lain gitu. Kamu dibawain yang lain yang bisa untuk mengubah dunia. Asal kamu mau berusaha, yakin pada diri dan mau berusaha, udah gitu. Kalau lagi turun ya nggak apa-apa. Nanti pasti ada momen naik lagi. Segala sesuatu kan diciptakan berpasang-pasangan. Ada yang turun pasti ada naik. Ada naik pasti ada momen turun gitu. Jadi dinikmati aja gitu. Yang penting tadi definisikan dulu yang kamu pengen, riset yang perusahaan pengen, dicocokkan, dievaluasi, mana yang harus ditingkatkan. Setelah itu kamu harus melamar kerja secara rutin, dalam jumlah banyak, tapi bukan asal, kemudian dievaluasi. Pasti kamu akan menemukan lebih cocok. Kalau kamu mau yang lebih formal, lebih modal, silahkan kamu cari tuh tes-tes ya minat dan bakat kayak gitu, biar kamu tahu sebenarnya minat dan bakatmu di mana. Memang benar banyak orang yang terlahir dengan bakat. Banyak bakat yang melekat pada orang-orang tertentu. Padahal sebenarnya setiap orang punya bakat. Tapi kita harus sadar, ada memang bakat yang kita bawa sejak lahir. Tapi jangan sampai lupa bahwa segala sesuatu itu bisa dibakati. Oh, jadi acara motivasi ya di sini ya? Ada yang salah, oke? Okay? Cukup ya? Cukup jelas ya? Insya Allah cukup jelas.